Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajaria. Saya dari Universitas Cyber Asia dari program studi akuntansi. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah Digital Auditing 1. Saya akan mengambil salah satu perusahaan untuk presentasi audit kali ini. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT MNC Energy Investment. PT Energy Investment Tbk dengan kode saham perusahaan IATA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi. Melalui anak usahanya PT Bakti Coal Resort, MNC Energy menguasai 8 izin usaha pertambangan yang beralokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan 4 izin usaha pertambangan dalam tahap produksi, sedangkan 4 lainnya akan mulai beroperasi secara bertahap. Dengan sumber daya dan wilayah pertambangan yang luas, MNC Energy akan terus tumbuh dan meningkatkan produksi untuk melayani kebutuhan energi domestik dan internasional, termasuk India, Cina, ASEAN, dan lainnya. Perusahaan MNC ini berdiri pada tanggal 10 September 1968. Kemudian pada tahun 2006, perusahaan melakukan go public dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2006. Kemudian tahun 2012, perusahaan mendirikan anak perusahaan bernama PT MNC Infrastruktur Utama yang bergerak di bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya di tahun 2014, perubahan nama menjadi PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk dan domisili menjadi di Jakarta Pusat. Kemudian tahun 2020, perusahaan mengakuisisi PT Global Maintenance Facility, perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat. Pada tahun 2021, perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham PT Bakti Coal Resort dengan PT MNC Investama Tbk pada tanggal 1 Desember 2021. Dan di tahun 2022, perusahaan MNC Energy melakukan banyak perubahan dengan bertransformasi menjadi perusahaan induk di bidang sektor energi. Dengan perubahan tersebut, perusahaan mengubah nama dari PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk menjadi MNC Energy Investment Tbk. Per 31 Desember 2022, perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan sebagai berikut, yaitu PT Bakti Coal Resort, PT Bakti Migas Resorts, PT MNC Infrastruktur Utama, PT Indonesia Air Transport, dan PT Global Maintenance Facility. Untuk struktur perusahaan dengan anak perusahaan dengan struktur perusahaan sebagai berikut. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT MNC Energy Investama Tbk.
Di sini jelaskan untuk aset, kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada laporan rugi laba konsolidasi. Kemudian laporan laba rugi perusahaan konsolidasian. Yang terakhir ada laporan laba rugi juga dari penghasilan komprehensif lainnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu laporan arus kas konsolidasian. Dari situ saya menganalisa nilai wajar aset keuangan laporan posisi pada laporan posisi keuangan. Yang pertama, seluruh aset keuangan pada laporan posisi keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan, di mana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui rugi laba yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. Dan yang kedua, nilai wajar penyusunan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan pada pendapatan, beban, aset, dan liabilitas. Dan pengungkapan atas liabilitas kontingensi pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya. Pengukuran nilai wajar, klasifikasi aset dan liabilitas keuangan antara lain yaitu harga kuotasian atau tidak disesuaikan dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Yang kedua, input selain harga kuotasian dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung atau secara tidak langsung. Dan yang terakhir, input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi. Kemudian nilai wajar pada perhitungan amortisasi biaya pada laporan rugi laba. PT MNC Energy Investment Tbk mencatat atau membukukan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi. Jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila PT MNC Energy Investment Tbk menggunakan metodologi penilaian asumsi berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi PT MNC Energy Investment. Nilai wajar pada laporan arus kas. Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar,
dan liabilitas jangka panjang lainnya mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Nilai wajar dari utang bank jangka panjang ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga. Dari hasil keseluruhan untuk laporan keuangan PT MNC Energy Investment antara lain hasil analisa laporan keuangan PT MNC Energy Investment menurut hemat saya yaitu wajar tanpa pengecualian. Wajar yang dimaksudkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi, bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Demikian penyampaian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.